Berarti keputusan Menteri Keuangan untuk tidak membayar utang kereta cepat boleh dong berarti kan? Tepat. Makanya Tepat, saya ya? heran juga Pak Purbaya ini banyak agak koboi tapi bener gitu ya. To the point aja. Jadi secara ininya Fundamentalnya fundamentalnya kuat. sangat kuat. Kuat. Oke. Makanya saya lihatnya BUMN itu fundamentalnya nggak akan pernah kuat karena ceblang-ceblung tadi. Ya. Ganti-ganti, transformasi lagi, temanya beda ini, beda lagi, gitu terus. Nah, Apakah karena di Indonesia ini untuk menghapus oligarki itu sulit, Mas? Ya ini mungkin Sehingga kajian, menciptakan kekuatan ekonomi baru terus gitu. kajian politik ya, ini aku nggak ngerti. Tapi menurut saya iya. Jadi aku nggak tahu apakah karena kita ini kekerabatan itu terlalu dekat sehingga Ya. enak nggak enak segala macam. Yang Ya. itu kalau di saya juga nggak ngerti juga ya Singapura itu kok bisa kayak gitu ya. Jadi Tapi kan kalau bicara kekerabatan, ya. ya tadi menantunya Iya, Ho Ching Perdana kan? Menteri, Iya. 17 Ho Ching itu tahun. istrinya Perdana Makanya, Menteri, iya. 17 tahun. 17 tahun. Tapi ketika dia menjadi CEO, itu Profesional. kemudian baju politiknya hilang sama sekali. Jadi semua keputusan dia dilandasi oleh pertimbangan value creation, bukan pertimbangan perkoncoan atau pertimbangan bahkan karena pemerintahnya sendiri nggak ikut campur ya di dalam arah perusahaan ya. Ya. Di sana itu Menteri Keuangan kan, jadi nggak ada Menteri BUMN. Ya pemiliknya itu pengampunya Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan dan Perdagangan Perindustrian. Itu dia nggak campur tangan di dalam operasi. Ya kasih arah gedean ya sama kehadiran si eksekutif komite itu. padahal kalau di sini Ho Ching itu bisa jadi Perdana Menteri atau jadi Presiden itu. Iya. Ya kan? Tinggal Sebenarnya diberi- juga kekerasan dia tuh istrinya Perdana Nah, Menteri makanya. kok. Kurang apa sama kan? Tapi yang jadi Perdana Menteri Menteri Keuangan sekarang kan? Iya. Ya, artinya ya memang benar-benar dipisahin gitu ya. Dipisahin gitu. Bukan Itu- masalah anunya kan kalau dia Iya. kita kan ngomong kalau keluarga itu pasti nggak bener gitu. Iya. Iya, betul. Tapi Tapi nggak sebenarnya juga juga ya? nggak juga gitu. Dia Iya. istrinya Perdana Menteri kok. Tapi kan dia profesional, Iya. background-nya juga profesional. Ya banyak di eksekutif komite itu yang mantan politisi juga. Tapi ketika dia masuk Masuk ke di dalam situ. Temasek itu kemudian logika bisnis yang dipakai, tidak lagi logika politik. Artinya dengan Danantara kemungkinan akan terjadi perubahan itu ya. Nah ini ya, saya tuh kadang-kadang misalnya begini Iya. ya. Misalnya aku awalnya mikir ya, Kementerian BUMN itu kan mestinya kan regulator ya sama Iya. kayak OJK sama Iya. BI, Iya. ya kan. Nah, terus Danantara itu pelakunya gitu. Nah, tapi kemudian begitu dengar CEO-nya Danantara menjadi apa namanya BP BUMN. menteri, bukan menteri ya sekarang ya. BP Danantara, BP BUMN. Saya jadi mikir ini, kan harusnya kan antara regulator sama pelaku kan harusnya dipisahin kan. Iya. Betul. Ya tapi kalau disatukan ya aku nggak ngerti logikanya gimana. Makanya kadang-kadang kita ini nggak ngerti logikanya kok bolak-balik ya. Saya nggak tahu karena nggak ngerti atau karena memang disengaja. Ya ini yang menyebabkan kita ini kan problem di GCG semua. Ya tata kelolanya itu kan nggak benar. Nah, tapi mungkin GCG itu memang nggak benar karena memang disengaja karena pertimbangan politik tadi itu, campur tadi itu ya. Makanya secara ide saya kebetulan nulis buku ya tahun lalu itu mengenai judulnya Eleven Learns Flamenco. Ya waktu itu Danantara belum ada, tapi Oke. Road to Danantara. Jadi saya sudah sangat optimis bahwa ini dengan Danantara dipisahkan dari- ya sudah nggak ada penyertaan pemerintah, terus kemudian intervensi politisi ke dalam Danantara juga akan makin kecil. Itu kan kayak saya terus membayangkan wah ini Temasek atau Aramco gitu. Aramco itu perusahaan paling Oke. profitable di dunia. Ya. Apple aja kalah. Ya, perusahaan paling profit Ya. di dunia itu Aramco. Perusahaan minyaknya Arab Saudi. Arab Saudi. Ya. Nah, kalau Temasek ini multi business portfolio, kalau Aramco memang basisnya minyak, tapi kekuatannya raksasa luar biasa. Dia menjadi kayak Temasek jadi alat transformasi negara. Ya, ya. Karena 85% ekspornya Arab Saudi itu dari Aramco. Dari Aramco, Pendapatan itu 90% dari Aramco. Jadi dia itu menjadi mesin transformasi negara, bukan jadi transformasi Aramco otomatis transformasinya Arab Saudi.
Makanya 2030 itu dia perannya besar sekali. Visi 2030. Visi 2030 itu kan mau keluar dari minyak. Iya betul. Ya, itu penggeraknya adalah Aramco. Ya. Singapura itu Temasek. Ya. Saya sangat berharap ketika waktu nulis buku itu tahun lalu, Danantara itu akan mengantar kita ke Indonesia Emas gitu. 2045. 2045 kalau memang pengelolanya kayak Temasek gitu. Saya sangat berharap Danantara seperti itu gitu ya. Cuman ya sinyal-sinyal awal nih kayaknya kok waduh. Ya agak pesimis dengan mungkin pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Betul sih, karena memang melepaskan pelan-pelan. politik yang sudah sangat kental, yang nyampur. Itu memang tidak mudah ya. Kalau pengamatan kita ya. Jadi kan masalahnya itu kan sesuatu kompetitif atau enggak, bagus atau enggak, itu kan masalah kecepatan sebenarnya. Jadi oke lah misalnya Danantara ini enggak bisa cepat, tapi at least ngarahnya ke sana itu udah menurut saya sudah alhamdulillah. Sudah cukup melegakan ya Pak? At least muncul pemikiran bahwa BUMN itu dikelola bisnis like gitu ya. Tidak kecampuran politik, tidak kecampuran sosial tadi. Jadi sosial itu menurut saya mesti harus tegas nggak boleh ambidexter, itu saya nggak setuju. Ambidexter itu dua peran BUMN itu sebagai bisnis sama dan sebagai sosial. Nah ini menarik ketika dikaitkan dengan era geopolitik dan perang dagang. Pak Prabowo ini kan sangat aktif di level global. Kan kalau dalam negosiasi dengan negara lain kan mesti ada misi dagang. Dan biasanya kan misalnya Trump membawa Boeing gitu kan, nanti MBS membawa Aramco. Terus kita bawa apa nih? Nah kira-kira gitu loh. Kan pasti akan terjadi di situ. Dan itu kalau kita lihat itu bertemunya antara kepentingan negara dengan bisnis gitu ya. Misalnya TikTok kenapa diserang di Amerika. Terus kemudian Huawei sampai CEO-nya ditangkap gitu kan. Karena sangat mengancam Amerika gitu. Nah gimana ini kalau nanti? Ya jadi mestinya Danantara akan menjadi simbol kekuatan kan. Kekuatan nasional kan. Untuk diplomasi. Untuk diplomasi gitu. Jadi kita ini kan kalau di dunia kan intinya kamu punya duit berapa gitu. Dan ternyata setelah dikonsolidasi ya aset Danantara ini kan luar biasa dan kita kan nggak tahu nomor berapa, 3 atau 4 atau 5 di dunia kan. Aset kita 16,5 triliun. Ya jadi aset kita gede. Artinya apa? Kalau ya intinya kalau ngomong kapitalisme global, kita tuh kan tinggal kau punya duit berapa. Nah, duitnya banyak ya kita agak takut, agak keder gitu ya. Tapi kalau duitnya cuma dikit ya nggak usah ngomong lah. Kira-kira gitu kan. Nah, sebelumnya kan nggak ada Danantara, masing-masing kan kita ngomong Pertamina sendiri, Garuda PLN sendiri, Garuda sendiri gitu. Nah, kita kan dikonsolidit. Terus ada surat utang kayak Patriot segala macam ya, kemampuan. Itulah yang dilakukan oleh Temasek sebagai private equity. Jadi firm di level dunia. Jadi dia itu sebenarnya kan holding ya, ada operation betul kayak di Danantara ada operation. Tapi yang paling powerful kan justru investment bank itu atau investment company itu. Dia invest beli perusahaan, beli jual perusahaan. Gitu ya. Nah, itu kalau di bisnis kan ya jual beli perusahaan kan suatu hal untuk meningkatkan value kan. Masalah beli ini rugi atau untung harus seterusnya untung atau bisa rugi. Kalau di bisnis itu kan rugi kan juga nggak masalah. Nah di BUMN nggak begitu. Kalau rugi dianggap korupsi. Masuk penjara. Masuk penjara. Itu nggak bisa kayak itu. Nah bisnis itu Anda beli perusahaan atau Anda ngelola perusahaan rugi, ya itu boleh nggak? Ya boleh. Bahkan kebanyakan begitu. Nah untung terus kan, namanya bisnis itu ada resiko, ya sehingga bisa rugi bisa untung gitu. Nah kalau BUMN itu ketika CEO itu nggak boleh rugi, karena kalau rugi nanti berurusan dengan penegak hukum. Penegak hukum. Berarti apa? Yang dia lakukan main aman. Dia nggak berani nyenggol-nyenggol resiko. Padahal bisnis itu semakin kita high risk, semakin high return. High return, betul. Ketika CEO BUMN ini karena takut ya tadi itu. Duitnya taruh di SBI. Ngono ya. Taruh di bank pemerintah daerah, taruh di bank pembangunan daerah. Jadi paling enak begitu, dia nggak mau beresiko. Sehingga yang terjadi tadi itu tidak business like. Ya, tidak business like itu artinya main aman, dia nggak berani main di portofolio yang beresiko dan masa depan dan seterusnya gitu. Kalau di bisnis itu rugi biasa. Jatuh bangun itu udah biasa. Kalau di BUMN rugi nggak boleh. Karena kalau rugi ya kayak kasus ASDP itu, kita beli aset kemudian itu rendah, ya boleh nggak
Ya, di bisnis biasa. Bahkan kalau rendah nanti dinaikkan nilainya terus kemudian jadi laku kan. Butuh proses kan, dibenahin segala macam. Nah, kalau kita enggak. Jadi investasi begitu merugikan negara langsung itu makanya saya bilang logika politik, ya, logika negara sama logika bisnis. Ya, jadi memang nggak nyambung duanya. Ketika dicampur-campur, yang terjadi adalah BUMN kita. Nah, untuk bersaing di pasar global seperti yang pertanyaannya Mas Pung tadi, Mas, apa yang harus dilakukan? Ya, kita kan memiliki Danantara seperti Temasek, seperti Aramco di Arab. Makanya menurut saya tadi itu, ya, sebenarnya karena sumbernya adalah pembedaan antara sosial dan bisnis, dan kedua adalah pembedaan antara bisnis dan politik. Maka dua hal itu yang dilakukan dulu. Itu dulu ya? Ya, itu dulu. Baru nanti basisnya itu, tapi implikasinya kemana-mana. Ya, misalnya bisnis dan sosial. Menurut saya Danantara itu sudah on the right track. Ya kan? Jadi mesti harus yang ada portofolio yang ada di Danantara mestinya sudah nggak ada yang urusan sosial. Bukan berarti sosial itu nggak dia urusin. Kan harusnya pemerintah kan yang ngurusin sosial itu kan. Ngurusin listrik murah. Loh, kalau misalnya ya contoh, pemerintah itu kan misinya adalah lapangan kerja sebanyak mungkin. Kalau bisnis itu kan kalau bisa pegawai kan sesedikit mungkin toh. Bertentangan nggak itu? Iya, betul. Nah, kalau pemerintah minta mesti harus menghasilkan lapangan kerja sebanyak mungkin, ya bisnis logikanya nggak begitu, kan berarti kan nggak nyambung toh. Nah, itu tugasnya jawatan tadi ya. Nah, jawatan tadi gitu. Jadi menurut saya itu dipisahkan dan menurut saya Danantara itu on the right track ke situ. Terus yang kedua adalah ini yang paling parah dan paling sulit adalah memisahkan campur tangan politik itu ke dalam bisnis gitu. Ya, itu syarat mutlak ya? Dua itu menurut saya syarat mutlak. Syarat mutlak ya? Kalau kita mau melihat bagaimana persaingan perang dagang antara Amerika dengan China, dengan berbagai brand Apple lawan Huawei, TikTok lawan itu belum ya kita ya? Belum ya. Nanti nunggu ini ya. Jadi menurut saya mutlak mesti dua itu harus dilakukan. Tapi itu pekerjaan yang sudah, karena ini kan sudah berakumulasi puluhan tahun kan. Itu mau diurai itu nggak segampang itu. Iya, gitu. Betul, makanya kalau misalnya Danantara itu dalam waktu 5 tahun juga belum berhasil, menurut saya sih nggak apa-apa. Karena on the right track menurut saya Danantara itu upaya untuk kita memisahkan dia menjadi satu lembaga yang betul-betul creating value gitu ya. Dan untuk creating value memang pertimbangan sosial, pertimbangan politik itu harus dikesampingkan. Yang urusan politik ya urusan pemerintah toh. Yang urusan sosial kan juga urusan pemerintah. Karena yang membuat sembako itu bisa murah sehingga inflasi nggak tinggi itu kan pemerintah, bukan bisnis gitu loh. Gitu. Makanya ini harus dipisahkan secara. Nah, nanti bentuk nasionalisme adalah pemberian dividen, hasil dari itu dibalikkan untuk negara agar inflasi tadi barang-barang nggak naik segala macam gitu. Jadi dipisahkan itu secara tegas ya, itu akan kita ini kan gojek-gajek ya. Maunya semuanya sosial juga ya. Maunya diambil semua. Mau semua tapi maunya dapat semua tapi akhirnya nggak dapat semua. Itulah yang terjadi.